saya mau berbagi pengalaman. Saya itu tahu korban obat gemuk. Jadi dulu saya itu kurus sekali teman-teman. Timbanganku di sini tuh 43 kg. Dan saya dibully karena saya kurus. Jadi karena saya sering dikomen begitu, saya jadi kayak desperate untuk menaikkan berat badan. Saya sudah coba segala macam. Saya ke gym, saya minum susu, tidak pengaruh. Terus saya disuruh minum obat namanya Kianpi. Itu pil untuk menggemukkan badan gitu. Dan berhasil, kamu tahu, dalam waktu kayak mungkin 3 bulanan, saya itu dari 43 cm, 43 kg, saya itu naik jadi 49. Dan itu kelihatan sekali dari 43 ke 49. Gila, itu kelihatan sekali, cowok. Baru saya senang. Jadi saya minum terus sampai 3 botol. Awalnya saya kayak, oh bagus lah, ini timbanganku naik terus, saya jadi kelihatan lebih berisi begitu, lebih sehat menurutku. Tapi lama-kelamaan kok saya notice kalau saya ini badanku emang naik, tapi mukaku tuh jauh lebih naik daripada badanku. Jadi mukaku itu lebih besar daripada badanku. Kamu tahu, kayak saya tuh kayak mukaku lebar sekali. Tunggu, cari fotonya, tunggu ya. Nah, mukaku tuh jadi begini. Mukaku jadi bulat. Jadi aneh. Lama kelamaan mukaku itu bukan cuma bulat, tapi muncul jerawat. Awalnya kayak sedikit, tapi saya minum terus kan, itu kayak yang penting saya gemuk, yang penting saya sehat apa segala macam, saya minum terus. Mukaku tuh jadi berjerawat, keluar semua jerawat. Dan mukaku bukan cuma lebar, tapi dia jadi merah dan berminyak. Pelan-pelan jerawatku muncul dan tiba-tiba saya tuh jadi begini. Kamu lihat, saya jadi stres. Tapi saya tidak tahu kalau itu karena obat itu yang saya minum setiap hari itu. Jadi saya pergi ke klinik kecantikan, saya diberawat mukaku. Tidak sembuh-sembuh karena saya minum terus itu pil itu. Akhirnya setelah saya ke dokter deh, saya lupa. Pokoknya ketahuan kalau ini tuh karena pil ini, namanya pil Kian. Saya tidak tahu kandungan dalam itu ada apa ya. Cuma ya hati-hati aja begitu. Akhirnya saya berhenti minum itu pil itu dan timbanganku langsung merosot. Turun sekali timbanganku. Dan jerawat itu kan susah disembuhkan. Nah sekarang saya bukan cuma kurus, saya sekarang kurus dan jerawatan. Timbanganku kembali ke 47, 46, dan saya jadi jerawatan sekali. Nah jadi perjuangannya sekarang adalah menaikkan berat badan dan menyembuhkan jerawat ini. Susah sekali kamu tuh. Oke, Tuhan, itu stres kan. Makanya saya cuma bilang sama kamu kalau misalnya mau kasih naik berat badan, cari yang aman-aman. Saya ini tiba iklan, saya tidak mau kasih tahu produk apa-apa, saya tidak tahu. Nah sekarang puji Tuhan mukaku sekarang ini saya tidak pakai filter. Mukaku sekarang sudah lumayan lah, maksudnya belum juga sembuh, masih ada jerawat, masih ada bekasnya, cuma maksudnya kayak much better dari dulu yang seperti ini. Iya toh? Iyalah anjay. Ya itu pokoknya hati-hati ya kalau misalnya mau naikkan berat badan, mungkin pakai yang lebih sehat, mungkin cari. Saya tahu. Kamu komen di bawah. Siapa tahu ada yang punya cara untuk menaikkan berat badan, karena sumpah saya pun puji Tuhan sekarang timbanganku sudah 60 dari 40. Berapa tadi saya bilang 43, 48. Sekarang sudah 60. Jadi ya begitulah teman-teman. Semangat ya. First impression ke Korea aja. Kita mainnya sudah sampai Korea. Apa kau di Korea? Nanti kita bahas itu di vlog lain. Ini kita bahas first impression dulu, karena ini pertama kali saya ke Korea dan banyak sekali culture shock ya. Ini sebelum ke Korea kita bangun pagi, kita sarapan dulu. Dari kemarin saya pengen coba ini, soalnya ini hoto yang rasa baru, yang kokoa. Kan kemarin ada rasa edamame sama ada yang ubi ungu begitu. Ini ada kokoanya, ini ada coklat. Dan rasanya enak anjay. Ini pesawatnya tuh malam-malam teman-teman. Jadi kita ada waktu untuk gunting rambut juga biar di Korea kecak. Culture shock pertama. Ini adalah pertama kalinya saya pergi ke suatu tempat dengan musim sedingin ini. Saya kan pergi sama temanku Geralditan channel excited gitu. Dia bilang sama saya, kau bawa baju hangat. Yang di otakku tuh kayak sedingin apa? Paling kayak di puncak nggak sih? Ya udah saya bawa jaket, saya bawa sweater gitu. Pas sampai di bandara Korea, oh Tuhan, ini jujur kita harusnya bukan cuma bawa baju hangat ini. Kita ini harusnya bawa api. Kita bawa api. Nggak expect sedingin ini, cok. Bisa coba ini kemarin di sana sampai -1 derajat. Itu betul-betul ampun sekali. Saya sampai bingung, kamu tahu. Saya sampai bingung saya ini pakai apa. Ini culture shock paling besarku sih. Terus kamu tahu ternyata Korea itu secantik yang ada di K-drama begitu. Pemandangannya kayak ini, sumpah ini bagus sekali ya Tuhan. Ini aslinya ini lebih bagus. Ini negara bagusnya ya ampun. Saya kayak mau foto di setiap sudut, tapi gitu. Ya sambil menggigil, kita menggigil. Culture shock selanjutnya adalah saya tahu makanan-makanan Korea bakal enak-enak, karena di Indonesia kan juga banyak makanan Korea dan enak-enak toh. Namun siapa mau sangka kau dengan cuaca sedingin ini, kamu tahu dorang makan es krim. Dorang suka makan es krim, kamu tahu dingin-dingin. Jujur, pertama kali dorang bilang kayak, kita makan es krim. Saya pikir dorang itu sarkas. Dan ternyata betul, kita dibawa ke tempat es krim. Tapi es krimnya enak, ada 100 rasa aja. Jadi kayak, tapi kalau di Indo kan di dalam ruangan begitu ada pendingin, ada AC. Kalau di sana tidak, di dalam ruangan itu ada pemanas. Jadi kita hangat begitu. Jadi enak makan es krim, banyak lagi rasanya, kita menikmati sekali. Enak sekali anjay. Saya balik ke sana untuk makan es krim. Jujur saya pengen sekali kembali ke negara ini. Saya harus kembali. Karena saya sangat bersenang-senang di sini. Tapi ya setiap traveling pasti juga ada pulangnya kan. Ini kita pulang. Kalau IG ku tahu pasti saya punya kegiatan di sana tuh ngapain, karena serunya ya ampun seru sekali. Itu akan saya
simpan untuk vlog lain. Nanti ditunggu saja. Tapi ya sampai di Indonesia lagi kita harus membiasakan diri untuk hidup sehat lagi. Kita ke gym lagi. Sama kemarin di Korea itu makananku agak tidak terkontrol ya. Jadi kita mulai makan sehat lagi. Nah kayak ini saya juga sudah rindu sama Hoto yang kokoa kemarin sama makan itu enak. Selain enak dia juga simple kayak satset, tidak repot begitu kan. Mana sehat lagi dia. Karena dia tinggi serat juga, itu 8 gram seratnya. Baru dia juga rendah kalori cuma 120 kilokalori. Jadi yang mau diet, yang mau hidup sehat boleh banget dicoba kakak. Karena ini rasa baru tapi itu manfaatnya banyak sekali sumpah. Itu vitaminnya banyak. Kita kalau bahas di sini bisa 10 menit ini video. Banyak sekali, kamu harus coba serius. Beli di mana? Kamu beli di Shopee karena dari 11 kemarin itu sudah ada di Shopee ini Hoto Cocoa ini. Pokoknya kamu juga harus tunggu vlog kegiatan selama di Korea kemarin karena demi apapun itu kegiatan yang lumayan bikin heran-heran ya. Saya saja heran apalagi kamu orang. Lihatlah itu. Ini kamu tahu apa? Ini adalah marshmallow ya, dan dia bentuknya agak kayak pup. Oh shoot. Produk ini mengandung bubuk asam super ekstrim yang bisa membakar mulut. Oi. Oh no. Apakah kalian masih ingat ini? Kita coba sama-sama. Kita coba ini yang apa namanya? Yang pink dulu ini. Dia marshmallow. Demi apapun enak. Saya rasa semua anak kecil akan menyukai ini. Dia tidak asam, dia manis, dia rasanya kayak diabetes gitu. Rasanya sama, ini cuma warnanya aja yang beda ini. Nice. Jujur sebenarnya agak takut sih ya. Dia punya bubuk asam, jadi kayak ya, tapi dia punya isi tuh kayak pasir teman-teman, seperti pasir. Cocol apa ditabur nih? Kayak mana nih? Gitu. Atau mungkin kita coba dulu hitam-hitam ini. Sumpah asam pol. Takut cuk. Pon. Nggak mau. Ini parah anjay. Pantas di sini ada peringatannya. Aduh. Ini enak. Jujur ini enak. Yang marshmallow pup ini enak. Ini di challenge ini kayaknya. Tidak bercanda teman-teman. Kamu coba beli. Kalau kamu bilang kayak lebay tidak seasam itu, please kamu beli, please. Ini namanya Just Fluff. Kalau kamu tanya stop, kamu tanya ini namanya Just Fluff. Kalau kamu sayang sama orang, kamu belikan dia yang ini. Kalau kamu jengkel orang, kamu belikan dia ini. Kalau kamu pengen dia kayak menderita gitu, kamu belikan ini. Jujur sebenarnya saya tidak terbayangkan bagaimana rasanya kopi kalau dicampur buah-buahan. Karena di otakku tuh kopi tuh kawinnya sama coklat, vanilla, karamel gitu kan. Ini kenapa pakai buah-buahan? Masalahnya ini yang bikin tuh Point Coffee, which is kayak kopi favoritku gitu. Jadi ya saya beli, bukan cuma satu, saya beli 3. Why? Namanya Point Coffee Fruticano. Ini kopi pakai buah. Gila, ini tuh kopi hitam teman-teman. Mereka tuh ada 3 varian. Yang pertama kita coba dulu yang ini, namanya Espression. Kopi pakai markisa sama jus apel. Apa itu? Ih, wanginya segar sekali sih. Enak lagi. Jadi dia ini pakai palm sugar, tapi kopinya itu strong. Ini lumayan strong kopinya, dan dia punya rasa jus apel. Itu keluar sekali. Jadi kayak kopi segar begitu loh. Saya kayak berasa ada di pantai begitu. Kedua adalah Scotch. What? Scotchella. Oh. Kalau yang ini tuh pakai butterscotch, dan dia juga pakai leci sama jus cranberry. Oh, wah, enak. Terus rasanya walaupun kan mirip tapi rasanya beda sekali. Itu betul kayak cranberry sama leci. Terus ada kopi. Surprisingly ternyata kawin gak tuh. Segar sekali.
Seriusin, teh babong saya. Ini adalah Picora. Picora di bawahnya ada ini apa ya? Ini tuh black coffee, tapi dia tuh pakai leci, peach sama jus jeruk. Kayaknya yang di bawah ini jus jeruknya deh. Ya. Coba kalian lihat nggak sih di bawahnya? Oh. What? Ini di bawahnya jeruk. Yang tadi itu tuh sari-sari jeruknya. Tiga-tiganya ini segar-segar sekali, sumpah. Saya tidak bisa pilih favorit sih. Karena untuk point coffee ya, dia tidak asam yang kayak kecut. Tidak, dia tuh balance antara kopi sama rasa buah yang tidak mengganggu kopinya. Ini pecinta kopi sama pecinta rasa buah, ini ketemu di tengah, beli ini dah. Yang penasaran sama rasanya black coffee tapi kayak takut terlalu strong, kamu coba yang light dulu. Ini tuh ada manis-manisnya, ada fruitynya. Tolong kamu coba, please, kamu coba. Kamu bilang yang mana favoritnya kamu, karena saya tidak bisa pilih. Ini kan cuma di Indomaret. Indomaret di mana-mana ada dah sih. I love.